Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini ada satu pertanyaan ya. Ada satu pertanyaan. Ini tentang satu channel, tapi 5 kali ganti tema. Kok yang ngeri banget ya? Ini gini, ya, untuk ganti tema. Karena saya juga pernah ganti tema, tapi cuma 2 kali, ya 2 kali ganti tema. Dan ini kalau sudah ganti tema, ini apa yang akan terjadi dengan channelmu? Ini nanti kita jadikan pembelajaran buat semua pemula ya. Sekali lagi kita jadikan pembelajaran untuk semua pemula. Kenapa kok bisa seperti ini? Kok bisa sampai ganti tema 5 kali? Apakah kehilangan ide konten? Seharusnya kalau memang memahami, nggak mungkin kehabisan ide konten. Karena gini bro ya, sekali lagi, konten utama itu ada, padahal itu satu konten itu bisa jadi tiga video. Jadi tema utama, setelah itu apa yang akan dibahas, setelah nanti dikembangkan menjadi subtema, kita bahas lagi sebenarnya sama saja. Ini kita sebagai kreator ya, kita sebagai kreator bukan sebagai viewer atau bukan sebagai penonton. Karena yang berkumpul di sini ini kan rata-rata kreator, ya kreator pemula. Jadi kalau untuk viewer, kadangkala teman-teman memang harus memposisikan diri sebagai viewer atau sebagai penonton untuk mengenali videomu atau untuk mengenali sebenarnya tujuan dari videomu ini ke siapa. Dan kalau kamu memposisikan sebagai penonton, maka teman-teman akan ikut merasakan bahwasanya videomu ini kurang bagus, kurang menarik atau kurang bagaimana. Tapi yang akan kita bahas saat ini adalah kita memposisikan diri sebagai kreator. Sekali lagi, ya, sebagai kreator. Jadi kreator ini kebanyakan YouTuber pemula ini kan kehabisan ide, bahkan mengorbankan channelnya untuk ganti tema berulang-ulang. Atau sebenarnya kalau ganti tema lebih dari 5 kali, ini kan bisa dibilang ini sebenarnya channel gaduh-gaduh atau campuran sebenarnya. Ya. Terus bagaimana mensiasati ini? Gini bro, sebenarnya yang namanya ganti tema, kalau memang misalnya nih channel yang berhubungan dengan pijit, misalnya memang khusus dengan membahas masalah pijit atau masalah kesehatan misalnya. Terus di situ diuploadin channel mancing. Tentunya teman-teman ini kan videonya sudah gaduh-gaduh ya. Atau mungkin di saat teman-teman nggak ada ide lagi, channel anakmu lagi bermain di tempat bermain pun kamu upload. Nah ini akan bermasalah. Tapi sebenarnya ganti tema ini bisa kita akalin supaya seakan-akan tidak ganti tema, apapun bisa diupload. Ini ada anak saya lari-lari. Apapun bisa diupload. Contoh misalnya channel yang berhubungan dengan pijit bisa diupload dengan channel mancing, bisa diupload dengan channel apapun namanya, mungkin jalan-jalan motor vlog. Bisa, tapi tetap satu tema. Caranya gimana, Bang? Narasi. Ya, narasi. Coba lihat, teman-teman bandingkan antara channelnya Insan Tutor dengan channelnya Insan Vlog. Ya, di Insan Tutor kadang-kadang membahas tentang YouTube juga. Di Insan Tutor membahas tentang YouTube juga. Dan di World Podcast kadang-kadang membahas tentang YouTube juga. Jadi 3 channel itu padahal kan beda-beda. Ya, beda-beda. Insan Vlog, World Podcast, dan Insan Tutor kan beda-beda. Seakan-akan kan beda tema, tapi narasinya bisa sama. Ya, sama. Jadi sebenarnya kalau teman-teman pandai menarasikan, itu isi video apapun bisa. Dan itu tidak nyimpang dari tema. Misalnya yang dibahas tentang alam, ya, teman-teman mungkin ngupload anakmu lagi bermain. Ya sudah, kalau memang sebelumnya itu teman-teman ngupload tentang alam, keindahan alam, saat anakmu bermain, di situ bermainnya usahakan di outdoor.
Di mana? Di luar ruangan. Di situ kan juga teman-teman bisa. Jangan karena yang diambil videonya tentang anak-anak, biasanya yang teman-teman bahas apa? Fokusnya di ini loh teman-teman, kakak namanya siapalah, namanya anakmu kamu sebut-sebut terus. Setelah itu fokusnya di permainan anak, tidak di alam sekitarnya, ya. Jadi kalau sebelumnya tema tentang misalnya alam, maka saat kamu ngupload video tentang anakmu yang lagi bermain, itu diusahakan juga membahas apa? Membahas tentang alam. Ini loh teman-teman, ini kebetulan saya lagi nganter anak saya untuk menikmati keindahan alam. Itu kan sudah nyambung, ya. Menikmati keindahan alam. Atau mungkin tiba-tiba teman-teman ngupload yang berhubungan dengan masak-masak di dapur. Jauh kan? Nah, di situ teman-teman juga bisa sebutin. Ini kita lagi masak di dapur teman-teman, dan ini adalah menu masakannya hasil mancing dari suami atau beli di pasar. Memang Indonesia ini kaya ya dengan alamnya, kaya dengan hasil alamnya, hasil buminya. Walaupun itu videomu kamu lagi masak, tetapi di situ yang dibahas apa? Ada alamnya di situ. Atau suatu saat, misalnya kalian jalan-jalan ya, jalan-jalan atau pulang kampung. Karena pulang kampung biasanya kan nggak ada video ya, nggak punya stok video. Yang terjadi apa? Ya sudah, videokan. Fokusnya di mana? Fokus di perjalananmu, fokus di saat teman-teman melihat jalan-jalan, padahal di situ karena konten sebelumnya berhubungan dengan alam. Saat perjalanan itu sebut kata-kata alam itu secara berulang-ulang. Misalnya kita lagi pulang teman-teman, ini kebetulan kita jalan naik travel atau naik bus, dan kita masuk di kota yang alamnya cukup indah, cukup asri. Kita sambil menikmati perjalanan dan menikmati keindahan alam. Jadi apapun yang videonya di situ, itu tidak jauh dari narasinya dengan video awalnya. Tetapi kalau teman-teman awalnya ngonten ala yang berhubungan dengan keindahan alam, setelah itu bawa pancing, yang dikontenin bikin video tentang mancing, yang dibahas mancing. Setelah itu hasil mancingnya dimasak. Yang terjadi apa? Yang diomongin tentang masaknya. Terus lagi besok tentang apa? Konten mungkin yang berhubungan dengan rahasia awet muda, ya, rahasia awet muda. Yang dibahas apa? Yang dibahas bahan-bahan dan jenisnya untuk awet muda. Ya iya, itu ganti tema. Tetapi walaupun itu berhubungan dengan kecantikan, bisa narasinya dimasukkan ke sana. Contoh, teman-teman, ini adalah produk-produk hasil dari dalam negeri, dan ini produknya alami, terbuat dari bahan-bahan yang alami, karena memang alam kita begitu kaya. Jadi terciptalah sebuah produk kecantikan yang memang membuat cantik alami. Alamnya itu masih terus di sana, ya. Jadi itu loh yang dimaksud dengan channel satu tema, bukan ganti-ganti ya. Yang menurut teman-teman satu tema pun, tapi kalau narasinya itu tidak ada yang berhubungan dengan video-video sebelumnya, yaitu bukan satu tema. Ya, video mancing, padahal kamu ya memang lagi mancing, tapi yang diobrolin apa? Gibah tentang masakan istrimu, nggak ada hubungannya, ya. Padahal temamu tema mancing. Setelah itu bawa mancing ke sana, yang mancing di Tengah Sawit, yang diomongin tentang apa? Ya memang mancing, tapi yang diomongin tentang sawitnya, bukan tentang mancingnya. Itu nggak satu tema juga, ya. Jadi sebenarnya sih nggak ada yang namanya sampai ganti tema itu sampai 5 kali atau kehabisan konten alasannya. Itu sebenarnya ya memang harus digali lagi cara dan strateginya. Cuma kadang-kadang teman-teman ini gini, merasa channelmu itu satu tema padahal enggak. Ya itu yang membuat channelmu itu susah berkembang. Ingat ya, ingat. Yang harus satu tema itu channelmu. Ya.
Tetapi untuk berkunjung ke sesama pemula tidak harus satu tema. Karena masing-masing subscriber punya subscriber lagi dan ada kemungkinan menemukan temamu. Sudah paham ya? Jadi nggak usah yang harus satu tema, itu nggak ngaruh. Dan kalau seandainya videomu direkomendasikan yang tidak satu tema, itu nyasar. Enggak. Itu nggak nyasar juga sebenarnya. Nyasar itu kan bahasa-bahasa yang dibuat-buat supaya kalian makin bingung. Syukur kalau nyasar kan. Lagian pola tontonmu kan emangnya kamu mau nonton terus-terusan itu kan bosen. Kadang-kadang nonton tutorial, sekali-kali kan nonton balap motor. Nah, makanya juga nongol di sana ya. Nyasar itu lebih bagus. Siapa tahu dengan nonton tutorial, setelah itu nonton motor, suka di subscribe juga. Semoga menjadi pembelajaran ya. Itu loh bagi teman-teman yang harus kita bahas. Jadi ganti tema sampai 5 kali ya, cek dulu videonya, narasinya bagaimana. Ya, ini karena dulu sebelum saya berpengalaman yaitu saya menganggap channel saya satu tema tapi ternyata tidak. Setelah dipelajari ternyata itu hanya tentang narasi. Ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu dan salam buat keluarga.